Keadaan alam Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB, yang terdiri dari laut, darat, pegunungan, lembah, dan sungai. Potensi yang melimpah ruah itu menjadikan wilayah ini sebagai salah satu tujuan migrasi orang-orang Bugis dari Sulawesi Selatan. Gunung Rinjani adalah gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia, dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Selain itu, Gunung Tambora yang berlokasi di Pulau Sumbawa juga merupakan gunung berapi, dengan ketinggian 2.850 meter di atas permukaan laut. Dengan keindahan alam kedua gunung tersebut, sehingga merupakan gunung favorit bagi para pendaki. Keindahan laut yang mengitarinya, sehingga cukup banyak sebaran pantai yang menyuguhkan pesona biru, menjadikan NTB sebagai tujuan favorit bagi para penikmat wisata bahari. Berdasarkan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam angka tahun 2022 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 sebanyak 5.390.000 jiwa. Dari jumlah itu, 90,47% beragama Islam. Karena mayoritas penduduknya beragama Islam, Provinsi Nusa Tenggara Barat dijuluki Bumi Al-Quran. Demikian pula di Pulau Lombok, NTB, karena banyaknya masjid yang berdiri megah, sehingga dijuluki Pulau Seribu Masjid. Bahkan Pulau Lombok merupakan salah satu destinasi wisata halal di Indonesia. Tak hanya itu, sirkuit internasional Mandalika yang berada di Kabupaten Lombok Tengah menjadi arena balap para pemotor superbike dunia tahun 2021. Dengan demikian, menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin populer di muka bumi. Secara geografis, Provinsi Nusa Tenggara Barat di utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah timur berbatasan dengan Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok dan Provinsi Bali. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 20.153,20 km persegi. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, serta ratusan pulau-pulau kecil. Dari 280 pulau yang ada, terdapat 32 pulau yang telah berpenghuni. Penduduk asli di kedua pulau tersebut adalah suku Sasak di Pulau Lombok, sedangkan suku Bima atau Mbojo di Pulau Sumbawa. Sebagai daerah tujuan destinasi migrasi, hingga saat ini Provinsi Nusa Tenggara Barat didiami oleh multi etnis, diantaranya suku Sasak, Bima, Dompu, etnis Bugis, Makassar, Bali, Jawa, Tionghoa, dan lainnya. Provinsi Nusa Tenggara Barat berdiri pada tahun 1958 dengan ibu kotanya Mataram. Terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, diantaranya Kabupaten Bima, ibu kotanya Woha, Kabupaten Dompu, ibu kotanya Dompu, Kabupaten Lombok Barat, ibu kotanya Gerung, Kabupaten Lombok Tengah, ibu kotanya Praia, Kabupaten Lombok Timur, ibu kotanya Selong, Kabupaten Lombok Utara,
ibu kotanya Tanjung, Kabupaten Sumbawa, ibu kotanya Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, ibu kotanya Taliwang. Kemudian kota Bima, ibu kotanya Raba, dan kota Mataram, ibu kotanya Mataram. Orang-orang Bugis mendiami beberapa kantong di wilayah pantai utara Pulau Sumbawa, di antaranya di Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Desa Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Dusun Labuhan Jontal, Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, dan Desa Labuan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa. Sementara di Pulau Lombok, permukiman orang Bugis tersebar di pinggir-pinggir pantai, mulai dari Pelabuhan Ampenan, Kota Mataram, Desa Awang, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dan Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Itulah sentra-sentra permukiman orang-orang Bugis di Pulau Lombok dan Sumbawa, dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Mereka kemudian berdiaspora, berkembang dan mengembangkan kehidupan baharinya, entah sebagai pedagang, sebagai nelayan, dan atau profesi lainnya. Pertanyaannya, sejak kapan orang-orang Bugis melakukan migrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB? Dalam berbagai sumber, sejak abad ke-14, telah terjadi kontak sosial melalui perdagangan antara masyarakat Sulawesi Selatan dengan Lombok dan Sumbawa, NTB. Pada abad ke-14 telah berdiri beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan, seperti Kerajaan Luwu tahun 1300, Kerajaan Goa tahun 1320, Kerajaan Bone tahun 1330, Kerajaan Wajo tahun 1339, Kerajaan Sidenreng tahun 1344, Kerajaan Supa tahun 1370. Selanjutnya pada abad ke-15, berdiri Kerajaan Siang tahun 1459, Kerajaan Talo Makassar tahun 1460. Kemudian pada abad ke-16, berdiri Kerajaan Nepo Malustasi Baru tahun 1546, Kerajaan Sopeng tahun 1550, Kerajaan Tanete Baru tahun 1552, Kerajaan Balanipa di wilayah Mandar yang pernah berdiri pada abad ke-16, dan sejumlah kerajaan lainnya. Dalam kurun abad ke-14 sampai abad ke-16, di pesisir barat Sulawesi Selatan sudah ada sejumlah pelabuhan, seperti Pelabuhan Paotere, Pelabuhan Siang Pangkep, Pelabuhan Supa, Bacu Kiki, Pare-Pare, Pelabuhan Nepo, dan pelabuhan di wilayah Mandar. Bahkan sebelum Pelabuhan Paotere berkembang, Pelabuhan Supa dan Bacu Kiki sudah menjadi jalur perdagangan pedagang-pedagang Bugis. Pelabuhan Supa terletak di muara Sungai Marauleng yang bermuara di Teluk Pare-Pare, sedang Pelabuhan Bacu Kiki terletak di muara Sungai Karajaeh, yang juga bermuara ke Teluk Pare-Pare. Selain itu, di bagian timur Sulawesi Selatan, sejak abad ke-16,
Sungai Cenrana telah menjadi jalur lalu lintas air yang menghubungkan antara daerah-daerah sekitar muara Teluk Bone dengan daerah-daerah sekitar Danau Tempe dan Danau Sidenreng. Jalur tradisional tersebut merupakan cikal bakal terbentuknya pelabuhan Palime sebagai pintu masuk bongkar muat hasil-hasil bumi dari daerah-daerah Bugis seperti Bone, Wajo, Sopeng, dan Sidenreng. Pelabuhan Palime mengalami perkembangan pesat setelah dikuasai Belanda tahun 1905, dilengkapi fasilitas seperti gudang, dan menjadi pintu gerbang perantau-perantau Bugis Bone, Sopeng, dan Wajo. Demikian halnya pedagang-pedagang dari Mandar, sudah melakukan hubungan dagang antar pelabuhan lokal, hingga keluar Sulawesi Selatan. Para pelaut dan pedagang Mandar tersebut, berpangkalan di Teluk Mandar, antara Polewali dan Mamuju. Di sepanjang pantai Teluk Mandar terdapat sejumlah pelabuhan kecil, seperti Binuang, Balanipa, Majene, Pamboang, Sendana, Tapalang, dan Mamuju. Pedagang-pedagang Mandar melakukan pelayaran niaga ke berbagai penjuru Nusantara termasuk Bali, Lombok, dan Sumbawa dengan menggunakan perahu layar seperti Padewakang, Palari, Pinisi, dan Sope. Dari sejumlah pelabuhan-pelabuhan tersebut, menjadi pertemuan bagi pedagang-pedagang Bugis, Makassar, dan Mandar. Kemudian mereka secara bersama-sama melakukan perdagangan hingga merambah ke wilayah Nusantara. Oleh sebab itu, sangat sulit membedakan antara pedagang Bugis, Makassar, dan Mandar, karena mereka berbaur satu sama lain. Kemudian pada abad ke-17, wilayah Kepulauan Selayar, antara tahun 1605 sampai tahun 1739, telah menjadi rute dagang menuju pusat rempah-rempah di Maluku. Para pedagang singgah untuk mengisi perbekalan, sambil menunggu musim yang baik untuk berlayar, dan semakin berkembang ketika Belanda menjadikan Selayar sebagai keresidenan pada tahun 1739. Pelabuhan yang paling berkembang masa itu adalah Pelabuhan Paotere Makassar yang dikendalikan oleh Kerajaan Goa. Oleh sebab itu, pelabuhan ini menjadi sentra pertemuan para saudagar di Sulawesi Selatan. Bahkan Pelabuhan Paotere Makassar merupakan pusat perdagangan utama di masa kejayaannya, dan salah satu pelabuhan terbesar di wilayah Asia Tenggara. Oleh sebab itu, berbicara mengenai perdagangan dan kelautan, sudah tidak asing bagi masyarakat Bugis, Makassar, dan Mandar di Sulawesi Selatan. Mereka melakukan ekspansi dagang ke berbagai wilayah Nusantara, termasuk di Pulau Lombok dan Sumbawa. Akan tetapi, pada pertengahan abad ke-17, jalur-jalur perdagangan itu mulai terhambat pasca Perjanjian Bongaya tahun 1667. Perjanjian ini sangat merugikan pedagang-pedagang Bugis, Makassar, dan Mandar, karena Belanda melarang menggunakan kapal-kapal besar untuk melakukan perdagangan di wilayah lain, utamanya ke wilayah timur Nusantara. Salah satu isi perjanjian Bongaya yang sangat merugikan bagi pedagang-pedagang Bugis, Makassar, dan Mandar, yaitu tidak boleh berlayar kemanapun, kecuali Bali, Pantai Jawa, Jakarta, Banten, Jambi, Palembang, Johor, dan Kalimantan, dan itu pun harus meminta surat izin dari Komandan Belanda di Makassar. Mereka yang berlayar tanpa surat izin dianggap sebagai musuh Belanda,
tidak boleh ada kapal berlayar ke Bima, Solor, Timor, dan lainnya. Mereka yang melanggar harus menebusnya dengan nyawa dan harta. Kendati aturan itu sangat keras, akan tetapi pedagang-pedagang Bugis dan Makassar tidak menghiraukan larangan Belanda tersebut. Bahkan di tengah laut, mereka kerap memblokade kapal-kapal Belanda dan merampas isinya. Dengan begitu, Belanda kemudian menyebut pelaut-pelaut Bugis dan Makassar sebagai lanun, perompak laut. Pada masa itu, orang-orang Bajo di Sulawesi Selatan turut serta dalam pelayaran, sehingga banyak pula suku Bajo yang pada akhirnya berdiam di Lombok dan Sumbawa. Tak hanya para pedagang, tetapi bangsawan Bugis dan Makassar serta para mubalik yang tidak mau tunduk dengan Belanda, memilih merantau ke daerah-daerah yang dianggap aman. Para tuan tanah meninggalkan lahan-lahan pertanian mereka dan terbengkalai. Memasuki pertengahan abad ke-20, kondisi itu semakin parah dengan adanya pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan pimpinan Kahar Muzakar pada tahun 1950 sampai tahun 1965. Pemberontakan yang berlangsung selama 15 tahun itu mengakibatkan kehidupan masyarakat tidak menentu dan kacau, sehingga waktu itu banyak warga Sulawesi Selatan meninggalkan kampung halamannya. Sejak dahulu, masyarakat Sulawesi Selatan utamanya kalangan Bugis sudah kenyang dengan penderitaan. Konflik dan perang saudara yang berkepanjangan membawa nyali mereka untuk lebih kuat menghadapi derasnya gelombang kehidupan. Untuk menghadapi gelombang-gelombang itu, leluhur Bugis telah menurunkan fatwa-fatwa bagi anak cucunya. Harga diri dan sopan santun harus senantiasa melekat pada dirinya. Dinamika hidup dari berbagai cobaan telah mengantarkan orang Bugis menjadi petualang. Ketika hendak merantau, harus melipat gandakan nyali dan semangat. Nareko maelo kosompe Pak gene telu nyawamu. Falsafah Bugis ini mengisyaratkan bahwa ketika di perantauan, nyali dan keteguhan hati harus lebih ditingkatkan. Terkait keberadaan Bugis di Lombok, seorang ahli botani dari Swiss bernama Heinrich Zollinger berkunjung ke Lombok pada tahun 1846. Ia menyebutkan penduduk Lombok pada waktu itu sebanyak 405.000 jiwa, terdiri 380.000 orang Sasak, 20.000 orang Bali, 5.000 orang Bugis, dan 10-12 orang Cina, serta 4 orang Eropa. 10 tahun kemudian jumlah itu bertambah. Pada tahun 1856, seorang Eropa bernama J.H. Peter mengunjungi Lombok. Ia menyebut di Lombok sudah mencapai 10.000 orang Bugis. Waktu itu, orang-orang Bugis dan Arab melakukan perdagangan, lalu mencari pengaruh dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam di Lombok. Hubungan orang Bugis dengan Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat terjalin karena perdagangan, politik dan keamanan. Dari segi perdagangan, di mana Pulau Sulawesi dan Lombok berada pada jalur perdagangan, sehingga menjadikan masyarakat kedua daerah menjalin hubungan, dan hubungan ini telah berlangsung sejak abad ke-14. Dengan keberadaan Selat Lombok sebagai pelabuhan dagang, dan di Sulawesi Selatan, juga sudah ada pelabuhan-pelabuhan di Jasirah Barat dan Timur, sehingga lebih memudahkan arus perdagangan antar pulau. Pedagang-pedagang Bugis dari Sulawesi Selatan menjadikan Lombok sebagai transit ke daerah lain,
Bahkan tidak sedikit di antara mereka memilih menetap di Lombok dan beranak pinak di wilayah itu. Pada tahun 1600-an, abad ke-17, banyak orang Sulawesi yang singgah berdagang di pantai Tanjung Karang Lombok, seperti Lapulana Daeng Marupah, pedagang Bugis dari Tosora, Wajo. Dengan perahunya, ia memimpin rombongan perahu dagang menuju Indrapura, Sumatera, dan kerap melintasi Pulau Lombok dan Sumbawa. Dari sisi politik, dalam perantauan, orang Bugis kerap diperhadapkan dengan situasi dan kondisi politik yang sama, seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan. Demikian halnya di Lombok dan Sumbawa. Pada abad ke-17, terjadi perebutan wilayah dan kekuasaan. Selaparang adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Pulau Lombok. Pada masa kejayaannya, wilayah kekuasaannya meliputi Lombok dan Sumbawa. Kerajaan Selaparang pernah 2 kali terlibat dalam pertempuran sengit melawan kerajaan Gel-Gel, yakni sekitar tahun 1616 dan 1624. Dalam perang ini melibatkan orang-orang Bugis, dengan membantu kerajaan Selaparang Lombok. Pada abad ke-17, Lombok menjadi rebutan 2 kekuatan besar, kerajaan Gel-Gel dari arah barat, dan kerajaan Goa Makassar dari timur. Pada tahun 1616, kerajaan Goa Makassar melebarkan sayap dan menguasai Bima di wilayah Sumbawa bagian timur. Pada tahun 1618, Goa Makassar berhasil menguasai Sumbawa. Dalam Babat Lombok menyebutkan, ketika kerajaan Gel-Gel mulai melemah pada tahun 1640, maka orang Bugis dan Makassar mulai menguasai Lombok. Dalam tahun 1666 sampai tahun 1667, terjadi Perang Makassar melawan Belanda, memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bongaya. Sebagian orang Bugis dan Makassar yang tidak mau menerima isi perjanjian itu, memilih meninggalkan Sulawesi, dan menyebar mulai Kalimantan, Jawa, Sumatera, Semenanjung Melayu, hingga Lombok dan Sumbawa. Memasuki abad ke-19, ketika Pelabuhan Ampenan menggantikan peran Tanjung Karang sebagai pelabuhan utama di Lombok, hubungan Sulawesi dengan Lombok terus berlanjut. Dikabarkan pelaut Sulawesi kerap mengangkut beras dari Ampenan, dan bahkan banyak orang Sulawesi tinggal menetap di Ampenan, dan membentuk perkampungan dengan nama Kampung Bugis. Ketika terjadi Perang Saudara antara Singasari Sasak dan Mataram pada tahun 1839 sampai tahun 1840, seorang pemimpin Bugis bernama Kapiten Ismaila dengan 200 anak buahnya membantu Mataram. Atas bantuannya itu, Mataram berhasil memenangkan peperangan. Pada tahun 1894, ketika pemimpin Sasak sementara berunding dengan Belanda, tiba-tiba datang seorang Bugis bernama Daeng Ginoro, dan mengaku kerabat dekat Pangeran Goa Makassar. Ia menyerukan agar rakyat Sasak jangan sampai bekerja sama dengan Belanda. Namun anjuran Daeng Ginoro itu dianggap ancaman bagi beberapa pemimpin Sasak. Konon Daeng Ginoro ditembak mati, dan kepalanya dipenggal, lalu diserahkan kepada Belanda di Cakranegara Mataram. Keberadaan orang Bugis di negeri yang berjuluk Bumi Gora tersebut, yang telah berdiaspora ratusan tahun silam, turut mewarnai kehidupan sosial budaya di wilayah itu. Percampuran mereka dengan etnis Sasak, Bima, Bali, dan etnis lainnya
mewujudkan keterpaduan di tanah Sasak dan Bima. Tak heran di masa kekinian, banyak warga Sulawesi Selatan yang kerap menghabiskan masa-masa liburnya di Lombok dan Sumbawa, selain menikmati panorama alam dan lautnya yang membiru, tapi juga mengenang masa-masa silam para pendahulu.